Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah buku yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bagian yang kedua kita akan membahas mengenai buku Puri Batin, latar belakangnya, dan bagaimana kemudian isi secara garis besar dari buku Puri Batin ini, dan bagaimana buku Puri Batin ini akan memberikan bantuan besar bagi kita dan juga akan memberikan panduan dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah ini. Dan buku ini dipakai oleh Beato Mary Eugene OCD untuk menjadi dasar dari segala tulisannya mengenai jalan-jalan kehidupan rohani, yaitu juga mengenai sintesa spiritualitas Karmel, yaitu dalam buku I Want to See God atau Aku Ingin Melihat Allah. Kita lihat latar belakang historis dari penulisan buku Puri Batin oleh Santa Teresa Avila ini. Pada tahun 1577 sampai 1578, di mana Santa Teresa Avila bersama Santo Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan pembaharuan terhadap Ordo Karmel. Tetapi pada tahun-tahun itu justru merupakan puncak-puncak kesulitan dari yang dihadapi Karmel Reformasi ini, yaitu pada puncaknya yaitu Santo Yohanes Salib sampai ditangkap oleh saudara-saudaranya seordo yang tidak sepaham dengan pembaharuan ini, lalu kemudian bahkan dipenjarakan dengan tuduhan dianggap sebagai pemberontakan. Nah, tetapi kemudian memang dalam penyelenggaraan Tuhan, dalam cara yang ajaib, juga berkat pertolongan dari Bunda Maria, akhirnya Santo Yohanes Salib dapat meloloskan diri. Ya, ini dapat kita juga lihat dari cerita atau riwayat dari kehidupan Santo Yohanes Salib. Nah, tetapi justru pada masa-masa yang begitu sulit untuk Karmel Reformasi dari Santa Teresa Avila ini, tetapi di situ justru Allah memakai Santa Teresa Avila untuk melahirkan satu karya masterpiece, yaitu Puri Batin. Santa Teresa Avila pada awalnya mendapat perintah dari Pater Gracian, yaitu superior pertama dari Ordo Karmel Reformasi, untuk menyelesaikan karya rohaninya. Pada awalnya Santa Teresa mengajukan keberatan karena sudah menulis beberapa buku mengenai hidup rohani, mengenai hidup doa. Ya, jadi kalau kita lihat dari buku-buku dan karya Santa Teresa Avila, di sini ada buku riwayat hidup atau autobiografi Santa Teresa Avila yang selesai ditulis tahun 1565. Jadi buku ini selain berisi riwayat hidup Santa Teresa Avila, tetapi juga berisi juga tentang kehidupan doa, jadi dasar-dasar kehidupan doa, lalu kemudian syarat-syarat doa, lalu kemudian juga tahap-tahap doa, Lalu kemudian juga ada buku Jalan Kesempurnaan, Jalan Kesempurnaan yang diselesaikan Santa Teresa Avila pada tahun 1570. Jadi ini juga memberikan bimbingan praktis mengenai doa, jadi memang dalam hal ini Santa Teresa Avila di tengah segala kesibukannya dalam pendirian biara-biara Karmel Reformasi ini, tetapi kemudian di sana sini dia meluangkan waktu juga untuk menulis, untuk juga menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan hidup doa yang kemudian juga ditanyakan kepadanya. Jadi sangat praktis. Bahkan kita menemukan juga dalam buku Jalan Kesempurnaan ini bagaimana penjabaran dari doa Bapa Kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu kemudian juga
ada buku Seruan Jiwa kepada Allah, yaitu yang ditulis Santa Teresa Avila tahun 1566 sampai 1569. Kemudian juga ada Peraturan Visitasi Biara 1576. Di samping juga ada beberapa bab buku tentang pendirian biara-biara. Jadi ini buku berisi bagaimana pengalaman Santa Teresa Avila dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan biara-biara, dan tetapi dalam segala tulisannya Santa Teresa Avila juga selalu memberikan bimbingan praktis mengenai kehidupan doa. Ya. Kemudian kita lihat di sini juga karya yang akan diselesaikan oleh Santa Teresa Avila yang akan menjadi panduan bagi kita dalam pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, yaitu buku Puri Batin. Jadi dalam hal ini Santa Teresa Avila pada awal merasa keberatan karena dia berpikir apa lagi yang masih harus ditulisnya, ya. Tetapi kemudian secara konkret ada perintah dari bapak pengakuannya di Toledo, Dr. Velasquez, ya. Karena bapak pengakuannya yang memerintahkan untuk menulis tentang kehidupan doa, akhirnya Teresa tidak dapat menolak. Dan dia ungkapkan dalam prolog buku Puri Batin tentang keseganan, ya. Jadi rasanya sudah sepertinya tidak mampu lagi. Lalu kemudian juga sakit yang diderita, ya, khususnya pada bagian kepala. Dan juga kekhawatiran kalau hanya nanti menulis hanya akan mengulang-ulang saja pokok-pokok bahasan sama yang telah dibahas terdahulu, khususnya dalam buku riwayat hidup. Tetapi dia memutuskan untuk melakukan semuanya itu dalam ketaatan suci. Disinilah letak kemiskinan rohani, kerendahan hati dari Santa Teresa Avila, ya. Walaupun dia menerima rahmat dan pengalaman doa yang luar biasa, tetapi dia juga tetap menundukkan diri pada Tuhan dan kehendaknya melalui pembimbing rohaninya, melalui bapak pengakuannya, melalui para pemimpinnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita lihat selanjutnya mengenai proses penulisan Puri Batin. Pada permulaan menulis, Santa Teresa Avila mulai berdoa, memohon petunjuk Tuhan tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian rupanya doanya itu dijawab oleh Tuhan, yaitu pada pesta Allah Tritunggal Maha Kudus 2 Juni 1577 di Biara Karmel di Toledo. Santa Teresa Avila mendapat satu vision, yaitu tentang jiwa yang benar, jiwa yang berada dalam keadaan rahmat. Dan ini kemudian setelah mengalami dan menerima vision ini, maka selanjutnya, proses selanjutnya Santa Teresa Avila dapat menyelesaikan karya Puri Batin ini dalam waktu yang relatif singkat. Karena Allah telah menunjukkan pada Santa Teresa Avila bahan apa yang harus ditulis mengenai perjalanan atau kemudian tahap-tahap kehidupan rohani dalam Puri Batin. Jadi sementara mengerjakan karya Puri Batin ini, ia mengalami tangannya dikemudikan oleh Roh Kudus. Sehingga kemudian dalam prosesnya penulisan ini berjalan sangat lancar. Jadi hanya dalam waktu 6 bulan. Walaupun di tengah-tengah itu dia masih harus kembali ke Avila untuk mengurusi beberapa masalah yang terjadi di biara inkarnasi yang ada di sana. Dalam waktu relatif singkat 6 bulan, akhirnya buku Puri Batin ini selesai pada 29 November 1577 di Biara San Jose Avila. Ya, jadi Biara San Jose Avila ini adalah biara Karmel Reformasi yang pertama yang didirikan oleh Santa Teresa Avila. Jadi kita lihat bagaimana ya
dalam ketaatan suci, Santa Teresa Avila kemudian mulai menulis karya Puri Batin ini. Tetapi bagaimana di tengah keseganan, di tengah sakitnya, bahkan kemudian ya boleh dikatakan ya rasa berat, rasa tidak mampu, tetapi dengan satu kerinduan hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, bagaimana Allah memberikan bimbingan pada Santa Teresa Avila, yaitu vision tentang jiwa yang dalam keadaan berahmat. Nah, satu bagian dari buku Puri Batin pada bagian awal, Santa Teresa Avila menuliskan pengalaman ini, yaitu vision jiwa dalam keadaan berahmat. Ketika aku sedang berdoa, memohon kepada Tuhan agar Ia berbicara melalui aku, karena aku tidak menemukan sesuatu apapun yang harus kukatakan, dan aku tidak mempunyai gambaran bagaimana harus menunaikan tugas yang diberikan kepadaku di bawah ketaatan. Lalu muncullah suatu pikiran sebagai suatu dasar untuk memulainya. Aku mulai berpikir sesuai dengan apa yang kuterima, bahwa jiwa seakan-akan suatu puri yang terbentuk dari sebuah berlian atau kristal yang sangat jernih, di mana ada banyak ruangan, sebagaimana di surga ada banyak tempat tinggal. Ya, jadi di surga ada banyak tempat tinggal, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil. Jadi di sini suatu gambaran, suatu vision yang dilihat oleh Santa Teresa Avila, jiwa yang dalam keadaan rahmat, ya, jiwa yang sudah dibaptis. Ini benar-benar artinya apa? Seperti istana, seperti puri kristal dari berlian, dari kristal yang begitu indah, yang selama hidup Santa Teresa Avila tidak pernah menjumpai keindahan seperti itu. Kita ingat latar belakang Santa Teresa Avila adalah dari keluarga bangsawan di Avila. Ya, jadi soal bagaimana bentuk istana, keluar masuk istana bagi dia adalah hal yang biasa. Ya, tetapi dia melihat, menyaksikan sendiri bagaimana jiwa yang dalam keadaan rahmat ini sungguh-sungguh ya luar biasa. Keindahan yang terpancar dari jiwa ini seperti istana berlian, istana kristal yang sangat indah. Dan kemudian dalam proses kanonisasi Santa Teresa Avila, jadi bapak pengakuannya yaitu Romo Diego de Yepes OP, ya, jadi Romo Dominikan, memberikan kesaksian tentang pengalaman Santa Teresa Avila ini. Santa Teresa Avila mendapat suatu vision tentang jiwa yang dalam keadaan berahmat. Allah menunjukkan kepada Teresa suatu bola dunia kristal yang indah berbentuk suatu puri dan terdiri dari 7 ruangan. Di dalam ruangan yang ketujuh dan yang terdalam bertahtalah Raja Kemuliaan yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang Maha Mulia, dalam kemilau yang paling cemerlang, menerangi dan memperindah semuanya. Semakin orang mendekati pusat, semakin kuatlah terangnya. Sementara itu di luar batas-batas puri, segalanya buruk, gelap, dan penuh dengan katak, ular berbisa, dan binatang-binatang berbisa lainnya. Sementara dia mengagumi keindahan itu, di mana oleh rahmat Allah dapat tinggal dalam jiwa manusia, terang itu tiba-tiba menghilang. Meskipun Raja Kemuliaan tidak meninggalkan ruangan-ruangan, bola dunia kristal dilemparkan ke dalam kegelapan menjadi hitam seperti arang dan menyebarkan bau yang tidak tertahankan. Dan binatang-binatang berbisa di luar batas-batas puri diizinkan memasuki puri. Ini satu keterangan yang diberikan oleh Pater Diego de Yepes OP
ya. Jadi mengenai pengalaman Santa Teresa Avila. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita lihat betapa luar biasanya nilai suatu jiwa yang dalam keadaan berahmat. Semata-mata bukan karena jasa-jasa atau kebaikan manusiawi, tetapi semata-mata karena rahmat Allah, karena kasih karunia Allah, karena sakramen baptis yang kita terima. Kita dijadikan kenisa Allah, bait Allah, yang sebagaimana juga diungkapkan oleh Santo Paulus, ya, juga kemudian juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, ya. Jadi dalam hal ini sungguh luar biasa. Jiwa kita, ya, digambarkan seperti istana kristal, istana berlian yang begitu indah dan luhur. Dan pada pusat istana, yaitu pusat jiwa atau lubuk jiwa kita yang terdalam itu, bertahtalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Luhur, Allah yang Maha Mulia. Ya. Segala sesuatu, ya, tidak dapat, istilahnya apa, mengaburkan atau mengurangi kemuliaan Allah. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, ya. Dan tetapi dalam hal ini kita lihat sebagai perbandingan, ya, Pater Diego de Yepes juga mengungkapkan bagaimana kemudian pada saat menikmati keindahan jiwa dalam keadaan rahmat yang ditampilkan dalam vision istana kristal yang sangat indah itu, tetapi kemudian seolah-olah terang itu tiba-tiba menghilang, walaupun Raja Kemuliaan tidak meninggalkan ruangan-ruangan. Bola dunia kristal dilemparkan ke dalam kegelapan, menjadi hitam seperti arang dan menyebarkan bau yang tidak tertahan. Dan binatang-binatang berbisa di luar batas-batas puri diizinkan memasuki puri. Sebagai perbandingan, ini adalah jiwa-jiwa yang dalam keadaan dosa berat, ya. Jadi sungguh-sungguh artinya apa? Bahkan dalam keadaan dosa berat pun, ya, Allah tidak pernah meninggalkan, karena Dia tinggal dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Tetapi dalam hal ini seolah-olah, ya, kegelapan kemudian menutupi jiwa, sehingga artinya apa? Jiwa tidak dapat menyadari, tidak dapat berpaling kepada Allah yang sesungguhnya selalu hadir dalam lubuk terdalam jiwanya. Karena itu penting juga kita selalu bertobat terus-menerus, supaya artinya apa? Kita selalu berusaha hidup dalam rahmat Tuhan. Karena betapa berharganya, betapa luhurnya, betapa indah dan mulianya jiwa yang dalam keadaan berahmat. Seperti istana kristal, istana berlian yang begitu indah. Dan pada pusat jiwa kita, Allah Tritunggal Maha Kudus hadir bersemayam. Dan kalau kita bicara tentang kehidupan rohani, ya, sebenarnya ini juga satu gambarannya, ya, kita seperti terus masuk, ya, masuk dalam jiwa kita untuk berusaha bertemu dengan Allah. Suatu interiorisasi progresif. Terus kita berusaha masuk untuk berjumpa dengan Sang Kekasih Ilahi yang tinggal dan selalu menantikan kita dalam lubuk jiwa kita terdalam. Dan seperti menyusuri dari satu ruangan ke ruangan, digambarkan ada 7 ruangan, sampai lewat melalui satu proses yang terus-menerus, oleh karena rahmat Allah, karena pertolongan Roh Kudus, sampai akhirnya jiwa dapat bersatu dengan Allah dalam pernikahan rohani di ruang yang ke-7. Ya, ini sebagai satu gambaran umum. Dan kalau kita berbicara mengenai nilai karya buku Puri Batin, Santa Teresa Avila mengungkapkan kepada Pater Caspar de Salazar SC, jadi seorang imam Yesuit,
bahwa buku Puri Batin ini merupakan permata yang jauh lebih berharga daripada yang lain. Jadi yang dimaksud adalah buku riwayat hidup atau buku autobiografi. Permata ini, yaitu buku Puri Batin ini, diperkaya dengan keindahan yang lebih besar dan lebih sempurna dibandingkan dengan buku pertama yang ditulisnya. Sebab tukang emasnya tidak mengetahui sebanyak ini, dan kualitas emas dari permata ini lebih baik, meskipun permata-permata yang ada di dalamnya tidak begitu kelihatan. Ini satu gambaran yang diberikan oleh Santa Teresa Avila, ya. Jadi bagaimana tukang emas dan juga permata ini artinya apa? Menjadi lebih pandai ya pada ketika menulis buku Puri Batin. Ini sebagai gambaran saja ya. Ya, jadi menjadi lebih pandai, lebih mendalam karena pada saat menuliskan buku Puri Batin ini Santa Teresa Avila sudah dibawa masuk ke dalam tahap pernikahan rohani. Sedangkan pada saat menulis buku riwayat hidup, Santa Teresa Avila belum dibawa ke sana. Ya. Kemudian para kritikus sastra dan penulis rohani membenarkan hal ini. Puri Batin adalah permata dan masterpiece dari karya Santa Teresa Avila. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, ya memang kalau buku Puri Batin ini merupakan karya masterpiece dari Santa Teresa Avila, ini juga melalui sebuah proses. Sebenarnya segala pengetahuan dan pengalaman rohani mengenai kehidupan doa sudah sangat diperkaya dan diperdalam sejak Santa Teresa Avila menulis buku riwayat hidup atau autobiografi. Karena apa? Apa yang dituliskan Santa Teresa Avila merupakan satu pengalaman yang dialami secara pribadi, tetapi juga Santa Teresa Avila telah bertemu dengan banyak orang yang berkonsultasi dan mendapat bimbingan rohani darinya. Baik dari para kalangan para suster dalam biaranya, atau juga para umat dan juga para religius. Ia telah membuat mereka terlibat dalam jalan kesempurnaan di tengah-tengah segala rintangan, terutama saat berjalan di hutan-hutan yang gelap. Ini sebagai satu gambaran, ya, jadi juga akan kita bahas dalam Puri Batin. Pada ruang yang keempat, yang dicapai banyak orang, namun sayang sedikit orang yang melampaui ruangan keempat ini. Kemudian kita lihat bagaimana juga peranan Santo Yohanes Salib, ya. Jadi rupanya perjumpaan dan juga persahabatan rohani antara Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib, ya. Jadi Santa Teresa Avila waktu itu berumur 52 tahun dan Santo Yohanes Salib waktu itu umur 25 tahun sebagai imam yang muda. Mereka berdua dipertemukan Tuhan dan kemudian dipakai oleh Tuhan untuk satu pembaharuan dalam Ordo Karmel, ya. Jadi menjadi Karmel Reformasi atau kemudian kita kenal sekarang menjadi Karmel OCD. Jadi ada satu persahabatan rohani dan rupanya dari persahabatan rohani ini kita lihat bagaimana antara Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib saling melengkapi satu sama lain, juga memberikan pengaruh atas karya-karya mereka. Ibu yang suci ini, jadi Santa Teresa Avila, mengetahui lubang-lubang mana yang terdapat di jalan dan juga kelemahan jiwa-jiwa. Ia telah meminta nasihat dari banyak teolog terkenal, jadi para guru hidup rohani. Salah satunya juga termasuk Santo Yohanes dari Salib, Bapak pengakuan di biara inkarnasi. Mereka membandingkan dan memadukan pengalaman dan hal-hal rohani.
Teresa memberikan rahmat keibuan kepada jiwa-jiwa, sedangkan Yohanes Salib menggunakan wewenangnya sebagai bapak rohani dan menyampaikan pengetahuannya sebagai doktor mistik. Tak jarang pembicaraan mereka juga berakhir dalam ekstase. Ya, dari satu pengalaman rupanya kemudian dituliskan dalam riwayat hidup mereka bagaimana seorang suster satu ketika ada kepentingan untuk memanggil Santa Teresa Avila, dan pada saat itu Santa Teresa Avila ada di ruang pengakuan juga bersama Santo Yohanes Salib, dan ketika suster ini mengetuk tetapi tidak dibukakan jadi karena ada kepentingan yang mendesak, akhirnya dia memberanikan diri membuka pintu. Dan apa yang dilihatnya? Rupanya baik Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib dalam keadaan ekstase dan levitasi jadi melayang-layang karena terserap oleh kehadiran Allah, terserap dalam segala pembicaraan mereka tentang Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemudian satu pengalaman rohani dari Santa Teresa Avila ketika dia dibawa masuk dalam pernikahan rohani, justru itu terjadi saat sesudah menerima komuni dari Pater Yohanes Salib, yaitu pada tanggal 18 November 1572. Jadi dalam hal ini sebagai catatan, Puri Batin ditulis sesudah Santa Teresa Avila mengalami pernikahan rohani. Jadi pada waktu buku autobiografi atau riwayat hidup ditulis masih belum jadi belum mengalami pernikahan rohani itu. Sehingga dapat kita lihat klasifikasi doa yang diberikan dalam Puri Batin lebih mendalam, lebih kaya, dan lebih tepat dalam nuansanya, lebih mendetail dan lebih komplit. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, aku ingin melihat Allah. Kerinduan masa kecil Santa Teresa Avila ini, yang kemudian juga membawa dia akhirnya terus berjalan dalam jalan-jalan hidup rohani, sampai pada pernikahan rohani, yaitu sebagai puncak persatuan dengan Allah. Ini yang akan terus kita dalami. Kita berusaha juga mengarahkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita pada tujuan hidup rohani, pada tujuan hidup Kristiani. Sebagaimana pada kesempatan-kesempatan pengajaran yang lalu, di mana saya memberikan kutipan dari Katekismus Gereja Katolik, yaitu bagaimana gereja juga mengajarkan kita supaya arah dari kehidupan doa yang lebih dalam, yaitu untuk mengenal Kristus, mengasihi Kristus, dan bersatu dengan Kristus. Kita akan mendalami dan juga menerima panduan dari buku Puri Batin ini, juga doa dan bimbingan dari Pujangga Karmel, yaitu Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, dan juga Santa Teresia Lisieux. Dan pada kesempatan yang berikut kita akan melanjutkan pengajaran dengan judul yang diberikan, yaitu Aku Ingin Melihat Allah. Jadi penjabaran dari seruan masa kecil Santa Teresa Avila, dan kita akan mempelajari lebih dalam mengenai kehadiran Allah dalam jiwa. Mari saat ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sadari Allah yang hidup, Allah yang selalu tinggal dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Di situ Dia ada. Di situ Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sekejap pun. Dia hadir untuk Anda secara pribadi.
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Engkau Tritunggal Maha Kudus, hadir dalam lubuk jiwa kami yang terdalam. Engkau hadir dan tidak pernah meninggalkan kami barang sekejap pun. Dan Engkau juga menciptakan kami, dan juga lebih-lebih karena penebusan dan jasa-jasa Kristus. Kami juga menerima hidup, rahmat. Kami boleh mengalami kehadiran-Mu sendiri dalam lubuk jiwa kami yang terdalam. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu jaga dan lindungi kami, agar kami pun jangan pernah meninggalkan Engkau yang hadir dalam lubuk terdalam jiwa kami. Agar kami tetap berusaha tinggal terus-menerus untuk hidup di hadirat-Mu, Engkau yang bertata dalam lubuk jiwa kami yang terdalam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresa Avila, doakanlah kami. Santo Yohanes Salib, doakanlah kami. Santa Teresia Lisieux, doakanlah kami. Beato Mary Eugene, doakanlah kami. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakan, lindungi, dan hantarlah kami untuk bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Flos Carmeli, Vitis florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis, mater mitis, Sevilinesia, Carmelitis, esto propicia, Stella Maris, Kusuma Karmel, anggur yang berbunga, cahaya